Halo semuanya, sekarang kita belajar untuk proses stop 6 global. Untuk proses stop 6 global itu biasanya dilakukan misalkan 6 bulan sekali untuk perhitungan stok secara global. Jadi proses stop 6 global ini murni dilakukan untuk stop 6 saja. Jadi sehari itu selama proses stop 6 global itu tidak ada proses yang lain selain stop 6. Jadi penjualan, pokoknya tokonya itu tutup untuk proses stop 6 global. Seperti itu. Proses yang harus dilakukan yang pertama adalah cetak form SO global. Ini adalah untuk membuat form SO. Jadi nanti form SO ini bisa di print menggunakan kertas, digunakan untuk menghitung stok barangnya yang ada di operasional. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan kertas ini, form ini juga boleh. Jadi tadi kalau kita reset, klik yes, ini diam dia, lagi proses. Nah kalau udah jalan udah selesai. Kemudian kita klik get data. Nah ini crystal reportnya dikit problem, tapi harusnya nggak kayak gini langsung. Kalau udah selesai dia langsung kayak gini biasanya. Nah jadi dia akan dibuatkan form-form kayak gini. Jadi ini nanti bisa di print untuk dibagikan ke personil yang melakukan stop 6 seperti itu. Tapi kalau tidak menggunakan kertas atau form SO ini juga bisa, nanti bisa menggunakan misalkan alat PDT untuk ngitung stok barang di masing-masing rak boleh juga, atau menggunakan cara manual, misalkan ambil sampel masing-masing barang di setiap rak, kemudian ditempelin dan dibuat kuantitinya gitu, bisa juga. Jadi nanti di scan, input hasil stop 6, masukin jumlahnya kayak gitu. Nah kalau sudah ini selesai, boleh di close atau lanjut aja boleh ke perhitungan stok. Nah input hasil SO langsung ke sini aja. Nah kalau sudah seperti itu, nah walaupun di sini hanya ada satu rak umum aja, nanti bisa pada waktu nginput hasil stop 6 bisa ditambah untuk ininya lokasi ya. Kita tambahkan lokasi aja bisa. Tambahkan lokasi lain langsung di sini kita bikin nama lokasinya boleh juga. Misalkan 101, enter lokasi baru, misalkan rak apa namanya? Rak kasir. Seperti itu. Boleh klik simpan. Nanti dia akan nambah rak kasir seperti itu. Kemudian mau ditambah lagi boleh juga. Misalkan 102, enter adalah freezer es krim juga boleh kayak gitu. Nanti bisa ditambah. Nah kemudian misalkan sekarang kita mau input barang-barang yang sudah kita hitung, misalkan di rak kasir, tinggal klik ini dua kali, klik dua kali, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita isi siapa yang melakukan stop 6, kemudian siapa yang input hasil stop 6, misalkan ini seperti itu. Nah kemudian kalau untuk nambah item-item barangnya, klik di sini tambah item barang, tinggal kita masukkan atau scan atau transfer. Nah ini, oh ini barangnya nggak ada. Misalkan ini jumlahnya berapa, misalkan 24, enter simpan, tambah item lagi, yes. Nah ini juga nggak ada item barangnya, ini hanya sampel aja ya. Kemudian ini misalkan, oh ini barangnya juga sudah ada 36. Kalau dia barangnya sama, ada keterangan ini, item sudah ada, mau ditambah. Kalau mau tambah yes, kalau tidak pilih no. Misalkan no, dia balik lagi kayak gitu. Nah
Kemudian anggap saja ini barangnya sudah semuanya ya. Kalau sudah semuanya, misalkan di raknya rak kasir, tinggal disimpan aja gitu. Kemudian di rak es krim, ini walaupun sebelumnya di raknya ini ada itemnya, tapi kalau misalkan dia kosong, biarin aja, nggak masalah. Tapi kita input aja item-item barang yang kita hitung tadi di rak es krim gitu. Walaupun waktu diklik ini muncul ini, nggak masalah. Nanti apa namanya, hasilnya nol, nggak masalah gitu. Anggap seperti ini. Kita sorry, siapa yang op6, yang hitung adalah siapa. Hitung misalkan op6 yang input Sri gitu. Kemudian tambah item. Nah, itu itemnya ndak ada. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Prosesnya semuanya nanti kayak gini dah. Simpan. Oke lah, anggaplah seperti itu. Nah, ini kalau sudah selesai, klik simpan. Gitu. Kemudian mau yang di rak umum. Ini kalau rak umumnya diklik, nanti semua item barang yang di rak umum akan muncul ini. Nah, banyak kayak gini dia. Seperti itu. Di sini nanti masukin aja siapa yang op6, siapa yang input. Tinggal masukin item-itemnya aja. Kayak gitu. Nah, nggak masalah walaupun di sini, ataupun misalkan kalau mau di sini langsung diklik juga boleh kok. Langsung 12 itu juga boleh. Nah, gitu. Turun enter. Boleh juga seperti itu. Anggap ini sudah ya. Klik simpan, data mau disimpan, yes. Nah, ini banyak karena semua item dia masuk di rak umum gitu. Agak sedikit lama karena itemnya ini jumlahnya berapa tadi, hampir 1000-an ya masuk di rak umum. Nah, ini kalau semua rak sudah dimasukkan datanya, artinya semuanya sudah kehitung stoknya, sudah ke input. Kalau misalkan ada mau nambah, bisa juga nanti, misalkan di rak kasir mau ditambah lagi, boleh klik lagi 2 kali, nanti tambah itemnya lagi gitu, bisa juga. Nah, kalau sudah selesai, simpan. Kemudian kita lanjutkan. Kalau mau lihat hasil rekapannya, bisa juga rekapan per itemnya kayak gitu, per lokasi bisa. Ini belum kita transfer, belum kita merubah hasil stok op6-nya, belum kita merubah stoknya gitu. Nah, kalau anggap ini misalkan udah selesai ya, kita lanjut ke proses selanjutnya adalah nih, scan yang sudah op6 bisa dilewati, nggak masalah. Sebenarnya dia cuman mau nyeken aja, anggap ini udah berapa persen gitu. Itu aja sebenarnya. Cuman mau tahu udah berapa persen kayak gitu. Kan
Tapi proses ini bisa kok dilewati, nggak masalah ini. Langkah terakhir adalah kalkulasi dan transfer hasil stop 6. Nah, ini kita klik ini, atau kita tampilkan yang selisih saja boleh, atau tampilkan yang selisih saja nanti juga boleh. Klik. Nah, yang selisih-selisih aja. Begitu ini pilih simpan dan sesuaikan, maka stoknya akan berubah sesuai dengan hasil stop 6, hasil barang yang kita input tadi itu. Klik simpan, data Soglo akan ditransfer, yes. Begitu ini selesai, maka stok akan berubah sesuai dengan hasil akhir yang kita input tadi gitu. Dan proses stop 6 global udah selesai. Tapi nanti bisa kita menyesuaikan kembali gitu. Siapa tahu mau dihitung ulang gitu kan, kita ada laporan nanti ya, item-item barang yang minusnya banyak kita telusuri lagi. Tapi nanti proses penelusurannya itu waktu sesuaiannya itu di stop 6 yang penyesuaian yang di adjustment itu, bukan di stop 6 global lagi gitu. Karena setelah proses transfer simpan sesuaikan ini selesai, proses stop 6 global itu udah selesai. Nah, seperti itu. Kalau kita mau lihat laporan stop 6 yang hari ini, inilah stop 6 globalnya ini. Keterangannya di sini dia Soglo gitu. Berapa hasilnya? Hasilnya minus 65 juta kayak gitu. Ini stop 6 sudah selesai prosesnya. Nanti ini bisa kita print untuk kita gunakan penelusuran lagi gitu. Print yang mana kita mau cek lagi gitu. Nanti kalau ketemu barangnya, nanti adjustmentnya di sini. Misalkan barang ini anggaplah kita udah stop 6 yang ketemu, nanti adjustmentnya di sini. Gitu. Stoknya dia sekarang 0 karena nggak ketemu sama sekali gitu. Waktu stop 6 global. Kalau sekarang udah ketemu misalkan 10, ya seperti ini. Anggap ini sesuaikan, simpan, udah. Keterangannya stop 6 biasa gitu. Oke, seperti itu untuk proses stop 6 global. Terima kasih.